Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saddam Husin. Saya adalah guru bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah An-Nur Tangkit Jambi. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 2411301996 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Mei 2025, saya melaksanakan uji kinerja di Madrasah Sanawiyah An-Nur Tangkit Jambi kelas 8 dengan materi para ilmuwan muslim dinasti Ayyubiyah. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada sehat semuanya ya. Oke. Apa pelajaran kita hari ini anak-anak? Sejarah kebudayaan Islam. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ustadz ada yel-yel. Kalau Ustadz bilang belajar SKI, ilmu nambah, iman pun cerah. Bisa? Oke, sekarang Ustadz coba. Belajar SKI, Ilmu nambah, iman bercerah. alhamdulillah, sepertinya semangat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita membaca doa. Doa yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita, dipersilakan. Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita lantunkan tadi memberikan kelancaran bagi kita, dimudahkan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Coba anak-anak semuanya perhatikan di mejanya, di bawah mejanya apakah ada terlihat sampah ataupun di belakangnya, silakan coba diperhatikan semuanya. Coba tegak terlebih dahulu. Ayo. Apakah di badannya, di saku celananya, bajunya ada sampah? Tidak ada ya. Alhamdulillah pada bersih sehat semuanya. Silakan duduk kembali. Oke. Jadi semuanya kita harus menjaga yang namanya kebersihan lingkungan kita. Ya,
lingkungan hidup kita agar kita menjadi jasmani yang sehat, tidak sakit. Baiklah, untuk materi kita hari ini judulnya adalah kontribusi besar ilmuwan Muslim Daulah Ayyubiyah. Oke. Kontribusi besar ilmuwan Muslim Daulah Ayyubiyah, adapun para ilmuwan pada dinasti Ayyubiyah itu ada 4 orang yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Oke, coba anak-anak, apakah ada dari kalian yang tahu nama-nama ini? Ada yang sudah pernah dengar? As-Suhrawardi, Al-Maktul, dan seterusnya. Belum ada ya? Oke, baiklah, pada kesempatan ini kita akan mendalami tentang ilmuwan Muslim dinasti Ayyubiyah. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran kita yang baru, kita akan mengulang pelajaran kita yang kemarin, minggu kemarin. Siapa yang tahu tentang apa kita pada pertemuan kemarin? Siapa dari kalian? Ada yang tahu? Oh ya, siapa namanya? Ya, silakan. Apa nama ini? Apa judulnya? Khalifah Dinasti Ayyubiyah. Ya, betul nggak teman-teman? Betul. Ya, sangat tepat sekali. Itulah yang kita bahas pada pertemuan kemarin, yaitu mengenai tentang Khalifah Dinasti Ayyubiyah. Oke, sekarang Ustadz coba tanya, siapa Khalifah pertama Dinasti Ayyubiyah? Ya, kamu. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Al-Ayyubi. Ya, tepat. Pintar semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi, itulah pelajaran kita yang minggu kemarin. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang apa namanya tadi judulnya itu? Apa judul kita tadi? Kontribusi ilmuwan Muslim dinasti Ayyubiyah. Ada beberapa tadi yang akan kita pelajari hari ini. Ada 4 ilmuwan. Baiklah, jadi anak-anak semuanya, dinasti Ayyubiyah ini adalah dinasti Islam yang luar biasa perkembangannya. Selain dinastinya yang hebat, di dalamnya juga terdapat ilmuwan-ilmuwan yang hebat pula. Dan ini harus menjadi contoh bagi kita sebagai peserta didik. Ya, menjadi teladan kita yang pada saat ini sedang menuntut ilmu. Bisa nggak? Bisa. Dan itu harus. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Ustadz akan menyebutkan apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada berapa itu? Ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita mengenal biografi dari setiap para ilmuwan dinasti Ayyubiyah. Yang tahu biografi siapa? Ada yang tahu nggak biografi itu apa? Nggak ada? Oke, ya. Mulai dari sekarang harus tahu. Biografi itu riwayat hidup. Seperti tempat lahirnya, nama lengkapnya, dan seterusnya. Dan kemudian juga karya-karyanya. Jadi ilmuwan ini punya karya-karya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak. Tujuan kita, pembelajaran kita yang kedua, yaitu memahami peran para ilmuwan dinasti Ayyubiyah. Ya, jadi itu adalah 2 tujuan pembelajaran kita hari ini yang semoga dan
harus dicapai pada hari ini. Semuanya siap? Baiklah. Jadi alhamdulillah minggu kemarin kita sudah membagi ke dalam 4 kelompok dan hari ini sudah duduk di kelompoknya masing-masing, ini kelihatannya. Ya, ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Dan tepat sekali ilmuwan yang akan kita bahas pada malam ini ada 4 ilmuwan, betul nggak? Betul. Jadi sekarang Ustadz mengajak kalian semuanya ada 4 kelompok untuk melakukan diskusi. Jadi kalian bersama teman kalian silahkan lakukan diskusi. Apa temuan yang kalian dapatkan dari sumber yang ada di depan kalian? Ada buku tulis yang sudah kalian bawa tersebut. Dan akan saya tambah dengan referensi lain yang semoga menjadi ya referensi yang tambahan. Baiklah. Ada Sarafuddin Abu Abdillah ini. Kemudian Abdul Latif Al-Baghdadi ini. Kemudian Abdullah Al-Qodoi. Kemudian Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi. Silakan, ini Ustadz bagikan kertasnya, silakan ditulis apa temuannya, apa tadi? Pertama biografinya, kemudian yang kedua apa perannya, kontribusinya atau karya yang telah ia buat, ya. Nah, ya satu aja kalau nggak cukup, ya. Nih kelompok ini, ya silakan dicatat. Siapa yang mencatat? Ya. Yang ini ya, sesuai dengan ilmuwan yang kalian dapatkan itu ya. Ustadz kasih waktu 10 menit untuk mencari di buku Sejarah Kebudayaan Islam dan juga referensi yang sudah Ustadz berikan tadi ya. Dipersilakan. Ya, silakan berdiskusi, silakan ngobrol-ngobrol sama temannya. Mana yang seharusnya semuanya bukunya dibuka? Ya. Mana? Ketemu nggak? Kamu ilmuwan siapa? Abu Abdullah Al-Qodoi. Ya, ada ya. Oke, silakan. Ketemu ilmuwannya siapa? Ada nggak? Ya, yang ini ya. Ya, yang ini. Oke. Ya, silahkan dikasih masukan ke kawannya. Ini bagus ya. Ini bisa. Ya, silahkan berdiskusi. Ya, berhadapan-hadapan. Silahkan diskusi ya. Temannya, Ustadz ingatkan lagi apa yang kalian cari di bukunya, biografinya, kemudian apa kontribusinya, ya. Peran atau kontribusi itu sama saja, seperti karyanya atau dia ahli di bidang apa misalnya, ya.
Mana ilmuannya? Coba Abdul Latif Al-Baghdadi. Jika sudah menemukan biografinya, kemudian jika sudah menemukan karyanya, silakan angkat tangan bilang sudah ya. Ketemu biografinya? Ketemu. Karyanya belum ya? Nah. Ayo, ada yang nyari karyanya? Mana ilmuannya? Ketua. Ketemu belum karyanya? Nah. Ya, silakan berdiskusi tentang biografi dan kemudian juga tentang kontribusinya, apa karyanya. Dituliskan biografi dan karyanya. Sudah siap? Itu ya, aku muka. Mana penanya? Oh. Oh ya. Satu menit lagi. Sudah siap? Alhamdulillah. Ayo yang lain. Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Jadi kalian 4 kelompok sudah menuliskan hasil diskusi yang sudah kalian laksanakan. Sekarang Ustadz minta ke setiap kelompok mempresentasikan. Ya, silakan dibaca, perkenalkan kelompok berapa. Ya, dari kelompok berapa dan dibacakan hasil presentasinya dengan suara yang jelas. Paham, Tom? Pahim. Oke, silakan duduk tegak di kursinya, satu orang saja sebagai perwakilan menghadap ke temannya. Ya, silakan. Ya, dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nama saya Ilham Khalid. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perhatikan temannya. Perkenalkan, nama saya Ilham Khalid dari kelompok 7.
Nama lengkapnya Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Asy'ari Al-Masyuri, lahir pada tahun Dikencangin suaranya. lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko. Sejak masa kanak-kanak dia dididik oleh ayahnya sendiri. Al-Busiri adalah seorang sufi besar. Al-Busiri dikenal sebagai orang yang warak atau biasa. Hasil karyanya yang terkenal yaitu Qasidah Burda. Karyanya itu dibaca dalam berbagai cara. Pada abad 7 Hijriah. Qasidah Burda adalah sebuah syair kecintaan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya untuk teman kita yang sudah presentasi. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2, siapa di antara kalian siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan Ya, silakan diperhatikan. biografi dari Abdul Latif Al-Baghdadi. Ia adalah seorang ulama yang berpengaruh dan teladan bagi ulama al-Azhar lainnya. Abdul Latif Al-Baghdadi dikenal sebagai ahli ilmu mantik, ayat, hadis fikih, kedokteran dan lainnya. Berpengaruh dalam pengembangan dan penyebaran mazhab sufi. Nama lengkap Muafiquddin Al-Abdul Latif bin Yusuf bin Ali bin Abu Sa'id. Panggilan Ibnu Ubad dan Al-Baghdadi. Lahir 1162 Masehi di Darul Fawzan, Baghdad. Wafat di Baghdad 1232 Masehi, usia 69 tahun. Karya Al-Baghdadi, Al-Ibadah wal Af wal Khatibat di Al-Umur Al-Musyahadah wal Hawadis fil Ardi. Oke, sudah? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya ke kelompok 3. Silakan siapa yang akan membacakan presentasinya menghadap ke temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Abdullah Al-Baghdadi, nama aslinya adalah Abdullah bin Sa'id bin Katsir Al-Baghdadi. Dia lahir pada tahun 1099 di Cina. Sebuah kota kecil di wilayah Andalusia, Spanyol. Salah satu karya terkenal Al-Baghdadi adalah tafsir Al-Quran yang disebut pasal fi tafsir Al-Quran. Dia telah menulis lebih dari 20 buku tentang berbagai topik, mulai dari tafsir Al-Quran, hadis, fikih, silaturahmi hingga etika dan keagamaan. Beberapa kalinya antara Asyihab hitam. Sudah selesai? Oke, berikan aplaus pada teman kita yang sudah selesai. Ya, silakan duduk. Yang terakhir silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, silakan menghadap ke temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Hamdi Al-Nah. Nama panggilan Asy-Syarif Al-Idris. Silsilah keturunannya kepada Ali bin Thalib. Asy-Syarif hingga lama di Syria. Julukan Abu Arab. Bernama dirinya yang Ali bin Thalib sehingga baratnya itu satu yang ini antara awal sebelumnya awal Masehi karena menguasai dan memahami geografi Eropa dan temuannya yaitu buku-buku sebelah kalangan. Buku-bukunya Rujat al-Mustaq fi Ikhtilaf al-Afaq
Raudat al-Is wal. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan di meja Ustadz ya. Sudah? Ya, sudah selesai. Silakan dikumpulkan di meja ustadznya ya. Ya. Dikumpulkan, taruh di meja ustadznya. Baiklah, sudah dikumpulkan semuanya ya di meja. Berarti dengan berakhirnya tugas individu yang sudah kalian lakukan tadi, berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan kemudian juga tetap terus semangat untuk belajar ya. Jangan bermalas-malasan karena masa depan kita harus tercerahkan ya. Amin ya rabbal alamin. Ma'an najah. Amin. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.